Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepadanya akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah mengenai merajut ukhuwah menjaga akidah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini bersaudara. Meski ada yang berasal dari suku Jawa, Batak, Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Nah, jika kita menyadari asal muasal kita dari mana, maka kita akan menyadari bahwa kita ini bersaudara. Mengapa? Karena kita sama-sama anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Maka kunci penting untuk memperkuat persaudaraan kita adalah menyadari asal muasal kita. Kemudian kita perdalam lagi dengan pertanyaan, dari manakah Nabi Adam diciptakan? Jawabannya adalah Allah ciptakan Nabi Adam dari saripati tanah. Maka jika kita menyadari asal muasal kita ini, kita akan jauh dari sifat sombong yang mungkin kita merasa lebih unggul dari orang lain, merasa lebih penting daripada orang lain, merasa lebih solih daripada orang lain. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sifat tanah itu adalah rendah, di bawah. Nah, maka jika kita sadar akan asal muasal ini, kita akan mampu bersikap tawadu. Lalu hadirin rahimakumullah, kita tidak pernah akan bisa merajut ukhuwah jika kita masih saja mempertentangkan asal muasal kita. Padahal, seperti yang saya katakan tadi, kita ini berasal dari tanah, berdiri di atas tanah, berjalan pun di atas tanah, maka segala sesuatu yang tumbuh dari tanah tak akan lama lagi juga akan masuk lagi ke dalam tanah. Ukhuwah adalah perkara yang teramat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu karena nikmat Allah, menjadilah kamu orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah praktis menuju persatuan yang tersirat dalam ayat Al-Imran ayat 103 tadi adalah kita dapat menyimpulkannya menjadi 2 poin. Yang pertama adalah berpegang teguh pada tali Allah, dan yang kedua adalah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kenapa dalam persatuan kita membutuhkan sebuah tali Allah? Apa sih nilai pentingnya sehingga Al-Quran menggunakan istilah tersebut? Sebagaimana diketahui, tali ini berfungsi untuk menghubungkan atau mengikatkan sesuatu. Nah, salah satu makna berpegang teguh pada tali
Allah adalah menjaga akidah kita. Akidah dapat kita artikan dengan keimanan yang baik tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Lalu jamaah rahimakumullah, bagaimana sih cara agar kita dapat merajut ukhuwah dan menjaga akidah kita dengan baik? Kita ini umat Islam bersaudara satu sama lain. Maka hendaknya kita berkasih sayanglah dengan sesama muslim lainnya. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan pun dengan cara yang baik. Jangan biarkan perbedaan kecil di antara kita menjadi alasan besar untuk bercerai-berai. Ingat, yang mempersaudarakan kita adalah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana penjelasan di surah Al-Maidah ayat 103 tadi. Nah, marilah kita bersyukur atas nikmat dengan memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita bisa belajar mempererat ukhuwah kita dengan kilas balik pada zaman Nabi dulu. Ada banyak kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah kisah persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagaimana kala itu kaum Muhajirin datang dan sangat diterima baik oleh kaum Ansor. Kaum Muhajirin datang ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Kemudian setibanya mereka di Madinah, kaum Ansor pun rela untuk meringankan beban-beban saudara-saudara mereka. Dengan cara apa? Dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka datang kepada Rasulullah SAW agar beliau membagikan kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum Muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, orang Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka. Lalu beliau menjawab, tidak, tetapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkanlah kami dalam perkebunan kurma kalian. Lalu mereka pun menjawab, ya, kami dengar dan kami patuh pada apa yang engkau katakan. Kejadian ini, para hadirin, merupakan suatu bukti tentang persaudaraan yang sangat agung, persaudaraan yang sangat erat, persaudaraan yang saling mendukung karena cinta kepada Allah. Kemudian tak hanya itu, ingatkah kita tentang kisah Ali yang menyamar sebagai Rasulullah SAW? Ya, kisah yang saat itu kaum kafir berencana membunuh Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib mendengar percakapan mereka dan langsung membuat rencana untuk menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya agar Rasulullah tidak terbunuh oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan Ali rela menaruhkan nyawanya demi Rasulullah SAW dan demi cintanya kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi marilah hendaknya kita untuk saling mencintai karenanya. Hendaklah kita bisa mengambil hikmah dari beberapa kisah dan ayat yang telah Allah jelaskan, pentingnya menjaga ukhuwah di dalam diri kita, pentingnya bersaudara sesama
umat muslim. Hendaknya kita bersaudara dan berukhuwah dengan melandaskan akidah di dalamnya, agar kelak kita bisa saling bersama di jannahnya. Baiklah, saudara-saudariku rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.